Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Suehe Tianzun menyipitkan matanya saat dia menyaksikan bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Dia baru saja mundur agak jauh ketika dia merasakan angin dari belakangnya dan tiba-tiba menoleh dan melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum dingin. Xiaoyan. Mata Suehe Tianzun menyusut ketika melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya. Senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan saat dia melihat keterkejutan di wajah Suehe Tianzun. Tangan kanannya dengan keras menyerang ke depan saat dia melepaskan jurus telapak tangan langit. Rasa terkejut muncul di hati Suehe Tianzun saat dia menghadapi serangan ganas dari Xiaoyan. Douchi merah segera melonjak di tubuhnya akhirnya berubah menjadi jubah darah iblis. Telapak tangan Xiaoyan dengan kejam menghantam tubuh Suehe Tianzun menyebabkan jubah darah Suehe Tianzun nampak retak. Kekuatan telapak tangan yang tersisa masih menghantam dada Suehe Tianzun hingga memuntahkan darah. Tubuhnya meminjam dorongan ini untuk terbang mundur dengan cepat. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan ketika dia melihat Suehe Tianzun mencoba melarikan diri. Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat muncul di depan Suehe Tianzun yang tertegun. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan teratai api muncul di telapak tangannya. Ini sudah berakhir, kata Xiaoyan dengan keganasan muncul di sudut mulutnya saat dia mengamati keterkejutan yang melonjak di wajah Suehe Tianzun. Hati Suehe Tianzun nampak tenggelam saat melihat teratai api yang muncul. Xiaoyan telah melepaskan 3 teknik Dao kelas langit. Kombinasi sempurna dari ketiga teknik Dao kelas langit bahkan menyebabkan dia tidak dapat membalas. Tidak heran begitu banyak ahli dari Sekte Jiwa yang jatuh ke tangan bocah ini, pikir Suehe Tianzun tak berdaya. Sementara pikiran itu melintas di benaknya, teratai api melesat ke depan sebelum dengan kejam menghantam Suehe Tianzun menyebabkan badai api mengerikan menyapu langit. Jeritan menyedihkan tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api dan Suehe Tianzun yang tubuhnya dibakar nyala api terhempas dari langit seperti bola api sebelum akhirnya dengan keras menembak ke jurang yang dalam. Suara angin kencang muncul di langit saat sosok Xiaoyan muncul di atas jurang yang dalam. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap ke bawah dan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan pilar api kehitaman meluncur dari telapak tangannya dan menembus jurang yang dalam sebelum menyerang ke tempat aura Suehe Tianzun berada. Tanah jurang yang agak lembab dibakar menjadi batu dimanapun pilar api hitam lewat menyebabkan jurang yang dalam berubah menjadi batu dan gelombang suhu tinggi terus memancar darinya. Di tepi pilar api, Tianzun keempat yang bersimbah darah menggerakkan jarinya dan giok muncul di telapak tangannya sebelum kemudian menghancurkannya. Segera terowongan spasial muncul di samping dan menghisap Suehe Tianzun ke dalamnya. Xiaoyan melesat ke dalam jurang saat Tianzun keempat menghilang dan tanpa sadar mengerutkan keningnya. Dia sangat cepat menghilang, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengepakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya dan terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit. Dengan sapuan matanya, dia memperhatikan bahwa para ahli dari Sekte Jiwa dan Sekte Singa Mendalam masih bertarung. Dia mendengus dingin saat menjentikkan 10 jarinya dan 10 pilar api yang sangat panas ditembakkan dari ujung jarinya dan meluncur ke langit sebelum dengan kejam menghantam beberapa ahli dari Sekte Jiwa dan Sekte Singa. Jeritan tajam terdengar ketika beberapa Douzuns biasa akhirnya memuntahkan darah dan mundur karena serangan Xiaoyan, dan buru-buru melarikan diri dengan cara yang panik. Beberapa ahli Sekte Jiwa mengerti bahwa situasinya tidak ada harapan setelah menyaksikan serangan ini. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi saat berubah menjadi kabut hitam dan segera melarikan diri. Ketua Aliansi Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan, kami semua dipaksa melakukan ini, kata beberapa ahli dari sekte lainnya. Xiaoyan telah mengandalkan kemampuannya sendiri menghabisi 2 ahli kuat, karenanya mereka tidak berani melawan. Bertarunglah sesama kalian jika kalian semua ingin pergi, kalian perlu menukar hidupmu dengan nyawa, ambil nyawa orang-orang dari Sekte Singa Mendalam sebagai ganti nyawamu, kata Xiaoyan yang suaranya bergema. Para ahli dari Sekte Singa Mendalam mengalami perubahan drastis saat mendengar perintah Xiaoyan. Di sisi lain, ahli dari faksi lain ragu sejenak sebelum mengungkapkan keganasan di mata mereka. Mereka menoleh dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa Mendalam yang telah mereka lawan sebelumnya. Hanya sesaat pertempuran kacau segera meletus di langit. Kali ini aliansi Yan akhirnya menjadi penonton pertunjukan.
Xiao Ding tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit dan kejam yang meletus di langit. Xiao Yan benar-benar kejam, tangan orang-orang ini akan diwarnai dengan darah orang-orang dari Sekte Singa Mendalam, kedua belah pihak akan menjadi musuh dan akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Setelah kehilangan perlindungan Sekte Jiwa, nasib Sekte Singa Mendalam akan sangat menyedihkan. Di masa depan, aliansi Yan mungkin akan mendominasi wilayah barat laut sendirian. Pertempuran kacau di langit berlanjut beberapa waktu, para ahli Sekte Singa banyak yang tewas dan mengalami luka serius. Karena tidak ada yang memerintah mereka, pasukan mereka mulai berpencar dan melarikan diri. Xiao Yan melirik ke langit, dia tahu bahwa Sekte Singa Mendalam telah selesai, sekte seperti itu tidak akan ada lagi di barat laut di masa depan. Sesaat kemudian dia berbalik dan mendarat di benteng, prajurit di seluruh benteng segera mengeluarkan sorakan yang mengguncang ketika mereka melihatnya kembali. Aliansi Yan tidak akan jatuh, salam ketua aliansi, teriak para prajurit dan para ahli lainnya. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia perlahan mendarat di benteng. Kamu telah menjadi pahlawan tunggal lagi, kata Cailin melirik Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar, tetapi sudut mulutnya melengkung menjadi bentuk yang mempesona. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Cailin. Kepala Paviliun Junior benar-benar hebat, Anda bisa menghabisi Sue He Zun Ze. Reputasi iblis tua itu di dataran tengah saat itu tidak kalah dengan gurumu, orang itu terkenal karena kebrutalannya. Kata ketiga saudara Hu bergegas muncul, ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan, yang kuat dihormati, dan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka tunduk padanya. Terima kasih semuanya, setelah saya kembali, saya pasti akan memberikan hadiah yang tersisa, kata Xiao Yan menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tidak apa-apa, dengan reputasi Yao Chen, kami bahkan tidak perlu khawatir dia akan mengingkarinya, kata Panatua Hu tersenyum dan buru-buru menjawab. Ayah itu perkasa, kata Xiao Xiao. Suara lembut itu menyebabkan hati Xiao Yan bergetar, wajahnya tanpa sadar menunjukkan senyuman yang cemerlang saat dia menoleh dan menatap Xiao Xiao kecil yang melambai padanya dari pelukan Cailin. Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Xiao Xiao kecil dari pelukan Cailin ke pelukannya dan mencium wajah Xiao Xiao yang halus. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi Xiao Xiao yang agak pahit. Wajah Xiao Xiao tiba-tiba menjadi cerah saat Xiao Yan sedang tertawa. Sosok ular piton kecil 7 warna tiba-tiba melesat dan mendarat di atas bahu Xiao Xiao dan dengan senang mendesiskan lidah ularnya ke arah Xiao Yan. Ini adalah ular piton 7 warna. Gumam Xiao Yan terkejut. Iya, piton ini tidak sepenuhnya dikuasai olehku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiahnya Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Dengan kata lain Xiao Xiao telah memiliki kekuatan Douzong saat dia dilahirkan, kata Cailin dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar itu. Selama zaman kuno, beberapa piton 7 warna yang kuat dapat menantang ular langit kuno, bahkan King Lin kemungkinan tidak bisa mengendalikannya. Xiao Yan tersenyum saat kegembiraan meningkat di matanya saat bergumam di dalam hatinya, meskipun piton 7 warna memiliki potensi tak terbatas, namun itu masih merupakan kekuatan pinjaman saat berada dalam tubuh putriku. Putriku tidak akan hanya mengandalkan kekuatan pinjaman. Aku akan memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Xiao Xiao akan menjadi sempurna karena dia adalah putriku, pikir Xiao Yan. Kelembutan muncul di wajah Cailin saat dia melihat kegembiraan di mata Xiao Yan yang menatap Xiao Xiao. Xiao Yan benar-benar memperlakukan Xiao Xiao dengan baik adalah hal terpenting di hatinya. Kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat bagus, dia dilahirkan dengan kondisi yang baik karena pil tulang darah jiwa surga yang telah kamu kirim, kata Cailin tersenyum dan tanpa sadar melirik Xiao Yan lagi saat dia menyebutkan masalah pil. Dia telah mengambil keputusan saat itu, jika Xiao Yan berani melupakan pil obat yang telah dijanjikannya, dia tidak akan lagi menghubunginya di masa depan. Beruntung Xiao Yan telah mengingat pil obat, dia bahkan meminta Xiao Li untuk mengirimkan pil obat saat itu. Pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus tapi itu masih belum cukup, itu merupakan pil obat kelas 7 tingkat rendah. Pil itu bisa membangun fondasi seseorang, tetapi masih jauh dari kesempurnaan, kata Xiao Yan.
Benar, pil tulang darah jiwa surga mungkin bagus, tapi ada banyak yang bahkan lebih baik, contohnya adalah pil bodhisattva misterius, itu adalah pil obat tingkat 7 puncak dan sangat cocok untuk Xiao Xiao. Namun saya hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil memurnikan pil obat semacam itu, sepertinya ketua aliansi harus melakukan penyempurnaan secara pribadi, kata Guhe dengan pelan di sampingnya. Mata Xiaoyan mengikuti suara itu dan tanpa sadar tersenyum dan menangkupkan tangannya. Grandmaster Guhe, apa kabar? Kata Xiaoyan. Pada saat ini, beberapa panatua berjubah alkemis berdiri di belakang Guhe. Ketua aliansi, kamu telah menghilang selama beberapa tahun, kata Guhe menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Dia merasakan emosi yang rumit di hatinya. Saat itu Xiaoyan telah menggagalkan pernikahannya dengan Yun Yun menyebabkan dia kehilangan muka. Meskipun Guhe telah bergabung dengan aliansi Yan, kegagalan itu telah menyebabkan Guhe menyimpan dendam. Dia telah menghabiskan selama waktu tahun-tahun ini dengan pahit melatih keterampilan penyempurnaan obatnya dan sudah mencapai alkemis 7 tingkat tinggi. Hampir tidak ada orang di barat laut yang bisa mengungguli dia. Sekarang Xiaoyan telah kembali, Guhe tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kemampuannya. Grandmaster Guhe bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit Grandmaster alkemis di bagian barat laut benua. Balai Pil telah menjadi cukup kuat di bawah pimpinannya. Beberapa alkemis di belakangnya adalah panatua Balai Pil. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan tingkatan teratas dari Balai Pil, kata Cailin di sampingnya memperkenalkan. Xiaoyan menyipitkan matanya, dia baru saja akan berbicara ketika suara Cailin dikirim ke telinganya. Balai Pil terlalu penting bagi aliansi Yan, karena itu beberapa pejabat atas di Balai Pil menjadi sombong. Bahkan ada beberapa orang yang berpikir bahwa aliansi Yan tidak akan ada tanpa Balai Pil. Saya bukan seorang alkemis, karena itu, prestasiku kalah dari Guhe. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar suara Cailin yang hanya terdengar di telinganya. Sepertinya aliansi Yan tidak bersatu seperti yang kubayangkan. Kesombongan seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh, jika tidak, akan mempengaruhi aliansi Yan di masa depan, pikir Xiaoyan dengan kilatan melintas di matanya. Xiaoyan melirik Guhe dan beberapa panatua pil di belakangnya. Dia segera tersenyum dan berkata, pil bodhisattva misterius masih dapat diterima, tapi itu bukanlah pilihan terbaik. Aku ingin tahu apakah Grandmaster Guhe pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil awal pertama? Kata Xiaoyan. Pil awal pertama. Kata-kata pil awal pertama segera menyebabkan keterkejutan di wajah Guhe dan beberapa panatua di belakangnya. Apakah ketua sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8? Tanya Guhe sangat terkejut saat dia menatap Xiaoyan. Para panatua alkemis di belakangnya sedikit terguncang dan penuh keraguan saat mereka menatap Xiaoyan. Guhe bisa dianggap sebagai salah satu alkemis top di wilayah barat laut dengan mampu memperbaiki pil obat tingkat 7 tinggi. Mereka selalu memandang Guhe sebagai alkemis sejati di aliansi Yan. Pil obat tingkat 8 dibedakan berdasarkan jumlah warna petir pil. Untuk pil awal pertama seharusnya akan menarik petir pil 5 warna, kata Xiaoyan sebelum melanjutkan. Grandmaster Guhe, kumpulkan semua alkemis di Balai Pil besok. Saya akan memurnikan pil obat tingkat 8 di depan umum. Setiap orang harus hadir. Siapapun yang tidak datang akan segera dikeluarkan dari aliansi Yan. Saat aku pergi saat itu, aku telah memberikan Balai Pil otoritas dan keuntungan yang tidak dimiliki oleh balai lainnya, tapi Balai Pil hanya memiliki kurang dari 5 tingkat 7 alkemis. Ini tidak efisien, kata Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat ke arah Guhe. Hati Guhe bergetar saat mendengar suara Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi keras. Setelah beberapa pemikiran, dia segera mengerti bahwa Xiaoyan berencana untuk mereformasi Balai Pil. Dia menyadari kebiasaan buruk yang telah terbentuk di Balai Pil selama ini, tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Beberapa panatua alkemis di belakang Guhe saling bertukar pandang saat mendengar itu, bahkan Cailin tidak pernah berbicara dengan keras pada Guhe seperti itu. Dimengerti, ketua aliansi, kalau begitu, saya akan kembali dan mengumpulkan anggota Balai Pil untuk menunggu kedatangan ketua aliansi besok, kata Guhe menangkupkan kedua tangannya. Hanya ketika Xiaoyan mengangguk, Guhe membawa para panatua alkemis pergi. Guhe mengerti bahwa Balai Pil pasti akan berubah menjadi keributan ketika berita ini menyebar. Mata Xiaoyan perlahan menyipit setelah melihat kelompok Guhe semakin jauh. Apakah ini tidak masalah?
menjadi terlalu kasar kemungkinan besar akan menyebabkan alkemis angkuh itu merasakan ketidaksenangan di hati mereka, kata Cailin berbicara dengan cemas. Dia sangat akrab dengan sosok-sosok dari Balai Pil, mereka kadang akan mempersulit orang-orang yang dikirim ke Balai Pil agar praktik yang telah mengakar di dalam Balai Pil tidak diketahui. Tidak senang. Mereka hanyalah alkemis biasa, kamu bisa melihatnya dengan sangat baik seorang alkemis pada tingkatan seperti itu hampir tidak akan bisa mencari makan di dataran tengah, seseorang bisa menyewa yang lain jika sang alkemis pergi, kata Xiao Yan sebelum melanjutkan, kebetulan aku juga berencana membantu Xiao Xiao untuk memperbaiki pil obat. Memperbaiki pil obat besok untuk tindakan pencegahan, sudah waktunya untuk mengelola balai pil ini dengan benar, kata Xiao Yan dengan lembut seraya mengusap kepala Xiao Xiao di pelukannya. Cailin mengangguk saat mendengar itu, dia juga telah marah berkali-kali oleh balai pil selama tahun-tahun ini, namun dia hanya bisa menahan amarahnya, sekarang Xiao Yan telah kembali, tidak mungkin dia membiarkannya begitu saja. Ada beberapa panatua dari Balai Pil yang belum muncul, orang-orang itu adalah dalangnya, ada 2 alkemis tingkat 7 di antara mereka, karakter mereka sangat sombong. Dari beberapa informasi yang aku peroleh, tampaknya mereka pernah diam-diam menjual pil obat ke sumber di luar, namun aku belum menemukan bukti apapun dan tidak dapat berbuat apa-apa, kata Cailin menjelaskan dengan lembut. Xiaoyan mengangguk saat mendengar itu, kilatan dingin melintas di matanya. Keributan yang cukup besar terjadi saat Gu He menyampaikan kata-kata Xiaoyan sekembalinya ke Balai Pil. Segalanya terlalu mulus untuk Balai Pil selama tahun-tahun ini, bahkan Cailin tidak pernah berbicara kepada mereka sekeras ini. Meskipun Xiaoyan adalah kepala aliansi Yan, dia telah hilang terlalu lama, beberapa alkemis yang kemudian bergabung dengan aliansi Yan hanya mendengar keberadaannya dari mulut orang lain, karena itu rasa hormat mereka padanya secara alami jauh lebih rendah daripada orang-orang dari balai aliansi Yan lainnya. Ada balai besar yang terletak di wilayah barat benteng aliansi Yan, tempat itu adalah milik Balai Pil, perawatan semacam ini dapat dianggap yang terbaik di antara semua balai aliansi Yan. Pada saat ini, sebuah ruangan besar di dalam Balai Pil sedang terjadi perdebatan. Ketua aliansi Yan kita benar-benar mengesankan, dia baru saja kembali tetapi dia sudah ingin campur tangan dalam masalah Balai Pil, jika bukan karena Balai Pil selama tahun-tahun ini, akankah aliansi Yan memiliki pencapaian seperti hari ini? Kata seorang panatua dengan dingin mendengus, ada lencana alkemis tingkat 7 di dadanya. Grandmaster Liu Chang benar, kata beberapa alkemis lainnya segera menyuarakan persetujuan mereka. Gu He duduk di kursi pemimpin di ruangan besar, dia mengerutkan keningnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Fama duduk di sampingnya, pada saat ini dia tidak ikut berdebat apapun di ruangan besar itu. Dia hanya menutup matanya dan bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Kepala Balai Gu He, kamu harus berbicara dengan ketua aliansi mengenai masalah ini, Balai Pil tidak dapat dibandingkan dengan balai lainnya, bahkan wakil ketua aliansi tidak pernah ikut campur dalam urusan Balai Pil selama tahun-tahun ini. Sebagai imbalannya, kami menjadikan Balai Pil menjadi pilar pendukung aliansi Yan. Kami benar-benar bersyukur bahwa ketua aliansi telah membalikkan keadaan saat ini, tetapi jika dia benar-benar ingin ikut campur dalam masalah Balai Pil, kekacauan akan terjadi, kata seorang lelaki tua lain yang duduk di kursi di sampingnya. Gu He mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata ini, dia melirik Fama di sampingnya, tapi Fama mengabaikannya dan tetap menutup matanya. Ketua aliansi juga seorang alkemis, selain itu, keterampilan alkemisnya jauh melampaui milikku, dia bukan orang biasa, kata Gu He. Ketua Gu, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, ketua aliansi seringkali pergi, Balai Pil saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, apakah ketua aliansi lebih sadar daripada kita tentang berbagai masalah yang kita hadapi, kata panatua Liu Chang menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum sebelum melanjutkan. Selain itu, memperbaiki pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Setiap orang harus menyadari hal ini dengan jelas, kepala aliansi mungkin memang kuat. Tetapi itu tidak berarti dia akan bisa memperbaiki pil obat tingkat 8, ketua aliansi masih sangat muda, kemungkinan dia berhasil tidak tinggi, kata panatua Liu Chang. Apakah ketua aliansi dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 bukanlah sesuatu yang harus kamu perhatikan, bagaimanapun, setiap orang harus datang tepat waktu besok, tolong jangan melakukan kesalahan apapun, selama kamu tidak bersalah, ketua aliansi tidak akan melakukan apapun.
Baiklah, kalian semua harus pergi, kata Guhe mengerutkan keningnya dan segera menjawab dengan suara yang agak tidak sabar. Liu Chang dan panatua lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar Guhe berbicara, namun mereka tidak berkata apa-apa lagi, mereka segera menangkupkan tangan, dan pergi meninggalkan ruangan. Guhe menoleh dan menatap Fama, dia tersenyum pahit dan berkata, "Kakak Fama, bagaimana menurutmu masalah ini? Kamu harus menyadari perubahan suasana di Balai Pil selama tahun-tahun ini, kamu tidak pandai mengatur sesuatu, hal ini membuat Liu Chang dan temannya menjadi lebih kuat di Balai Pil," kata Fama membuka matanya. Dia mengambil cangkir tehnya dan melanjutkan dengan suara lemah, "Aku menasehatimu untuk tidak terlibat dalam hal ini, kamu harus menyadari taktik dari ketua aliansi, dia tidak akan menjadi lembut saat waktunya untuk menjadi ganas. Meskipun Balai Pil penting, itu tidak bisa menekan ketua aliansi, ada kemungkinan dia untuk membubarkan Balai Pil. Selain itu, dengan kekuatan dan penglihatan kepala aliansi saat ini, dia mungkin tidak terlalu memikirkan Balai Pil saat ini," kata Fama. Hati Guhe berubah sedikit dingin saat mendengar kata Fama, dia tahu bahwa Fama sudah tua dan sangat berpengalaman. Kali ini, Balai Pil ditakdirkan untuk mengalami perubahan drastis. Mengingat karakter ketua aliansi, dia tidak akan hanya duduk diam dan membiarkan penyakit semacam itu berkembang. Untungnya meski tidak pandai mengelola, kamu tidak terlibat dalam hal-hal tertentu, kalau tidak, saya khawatir kamu akan kesulitan untuk keluar dari tanggung jawab. Sekarang, kita tunggu saja dengan tenang, orang-orang itu tidak akan beruntung besok, kata Fama. Guhe hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Fama. Keesokan paginya, Balai Pil dengan cepat menjadi ramai, banyak alkemis telah bergegas ke tempat penyempurnaan pil, beberapa eselon atas di Balai Pil seperti Guhe dan Fama sudah menunggu di sana. Guhe mengerutkan keningnya ketika dia melihat ke 100 lebih alkemis yang hadir, namun dia tidak melihat Liu Chang atau Wu Zhen di antara mereka. Kedua orang tua itu benar-benar sembrono, pikir Guhe yang ekspresinya berubah sedikit dingin. Kedua orang tua itu terlalu terbiasa memerintah orang lain, tidak ada yang berani menghukum mereka mengingat peringkat alkemis tingkat 7 mereka menyebabkan mereka bertingkah. Hati Guhe tiba-tiba bergetar saat dia mengumpat, dia mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan di langit, mereka muncul di udara di atas alun-alun di depan banyak tatapan. "Salam ketua aliansi," kata kelompok Guhe dan para alkemis lainnya buru-buru menyapa saat mereka melihat Xiao Yan muncul. Mata Xiao Yan perlahan menyapu area di bawah, dia sedikit mengangguk. Dibandingkan saat itu, Balai Pil saat ini jauh lebih besar, pantas saja masalah merepotkan ini terjadi, pikir Xiao Yan. Xiao Yan melintas dan muncul di panggung batu yang menjulang tinggi di lapangan yang dibuat untuk penyempurnaan pil. "Hari ini, saya akan memperbaiki pil obat tingkat 8, setiap orang harus mengamati prosesnya, ini akan menguntungkanmu di masa depan," kata Xiao Yan. Hati banyak orang tanpa sadar bergetar ketika mereka mendengar kata-kata ini, meskipun mereka telah mendengar berita itu, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan berencana untuk memperbaiki pil obat tingkat 8. Di seluruh bagian barat laut benua, mereka yang bisa memperbaiki pil obat dengan tingkat seperti itu adalah keberadaan yang sangat langka. Xiao Yan duduk di atas panggung batu setelah kata-katanya terdengar, dia melambaikan tangannya dan kuali obat merah besar muncul di langit sebelum menggosok telapak tangannya dan banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekitar tubuhnya. Saat Xiao Yan bersiap untuk bertindak, dua sosok tua tiba-tiba muncul seraya memimpin belasan lebih sosok dari luar alun-alun. "Saya baru tiba dan hampir ketinggalan pil pemurnian kepala aliansi," kata Panatua. Liu Chang menangkupkan tangannya ke Xiao Yan di atas panggung dan tersenyum. Mata Xiao Yan melirik kelompok ini, dia perlahan menyapu mereka. "Karena kamu di sini, silakan duduk," kata Xiao Yan. Sudut mata Liu Chang dan Wu Zhen bergerak-gerak saat mendengar suara tenang dari Xiao Yan, mereka merasakan bahwa kepala aliansi yang sangat muda ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Keduanya saling memandang dan samar-samar merasakan ketidaknyamanan, namun ini dengan cepat ditekan oleh mereka berdua. Mereka adalah alkemis sejati tingkat 7 dan bisa menduduki peringkat teratas di wilayah barat laut, bahkan faksi seperti aliansi Yan akan merasakan sakit yang luar biasa jika kehilangan mereka.
Xiao Yan melirik kelompok ini sebelum menarik matanya, dia menjentikkan jarinya dan nyala api kehitaman melesat ke dalam kuali obat sebelum melambaikan tangannya dan puluhan bahan obat di sekitarnya terus-menerus dimasukkan ke dalam kuali obat. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan setelah banyak bahan obat dibakar nyala api. Semua alkemis yang merasakan tekanan spiritual ini mengungkapkan wajah tertegun, rasa hormat dan ketakutan secara bertahap muncul di mata mereka. Liu Chang dan Wu Zhen juga merasakan tekanan spiritual yang kuat itu, tubuh mereka tanpa sadar bergetar, kejutan yang tidak bisa disembunyikan muncul di mata mereka. Tekanan spiritual semacam itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alkemis tingkat 8, dengan kata lain, Xiao Yan benar-benar telah mencapai alkemis tingkat 8. Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Gumam Gu He menghela nafas panjang. Fama di samping juga tersenyum saat matanya melirik Liu Chang dan Wu Chen yang tertegun, senyuman dingin muncul di wajahnya. Hari-hari ketika dua orang tua ini bisa bertingkah sombong di balai pil akan segera berakhir. Panas yang luar biasa terpancar dari kuali obat berwarna merah menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. Memperbaiki pil obat tingkat 8 sangat rumit, banyak jenis bahan obat telah dimasukkan. 3 hari berlalu dengan tenang dan jumlah alkemis yang datang juga meningkat. Beberapa alkemis yang bukan dari balai pil juga bergegas setelah mendengar tentang penyempurnaan pil tingkat 8, menyebabkan area di sekitar balai pil penuh sesak, bahkan ada banyak orang yang berdiri di langit. Dengan meningkatnya keributan, beberapa ahli yang bukan alkemis juga bergegas. Karena masalah sekte singa mendalam, cukup banyak faksi dan ahli telah mencari perlindungan dengan aliansi Yan. Pada hari ke-8 setelah Xiao Yan tenggelam dalam penyempurnaan pil, guntur tiba-tiba bergemuruh di langit yang cerah. Beberapa ahli dengan indera tajam menemukan bahwa energi di sekitar mereka telah menjadi ganas. Saat gangguan terjadi karena perubahan ini, awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan dan banyak kilatan petir yang muncul. Keributan muncul ketika semua orang melihat awan guntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah. Ekspresi banyak ahli berubah drastis, mereka bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam awan guntur ini. Jika energinya mengalir, itu kemungkinan akan menghancurkan setengah dari benteng kuning. Sementara benteng kuning berubah menjadi keributan, Xiao Yan, yang duduk di atas panggung batu, perlahan membuka matanya. Awan guntur sepertinya dipicu oleh sesuatu saat mereka berputar dan menjadi lebih cemerlang. Dalam 2 menit singkat, awan guntur hitam pekat telah berubah menjadi awan guntur 5 warna di depan banyak tatapan tertegun. Apakah itu petir pil yang legendaris? Gumam para alkemis dengan kegembiraan muncul di wajah mereka. Petir pil semacam itu adalah sesuatu yang banyak alkemis tidak dapat melakukannya bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya. Itu benar-benar petir pil 5 warna. Gumam Gu He dan Fama mengamati langit. Gu He menghela napas pelan, hatinya terasa agak kalah saat dia menatap Xiao Yan. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya, bakat ini adalah sesuatu yang harus dia akui. Guntur yang kuat tiba-tiba bergema sementara awan guntur bergolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah saat petir 5 warna meledak ke arah Xiao Yan di bawah di depan banyak tatapan tertegun. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam petir pil 5 warna, bahkan ekspresi kelompok Cailin tanpa sadar berubah. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik petir pil 5 warna yang merobek langit. Dengan jentikan jarinya, boneka langit muncul dan dengan keras menghantam petir pil dan menghancurkan petir pil. Awan guntur di langit sepertinya menjadi semakin ganas setelah boneka langit menyerap petir pil, namun, tidak satu pun dari petir pil yang dapat menembus pertahanan boneka langit. Petir pil yang ganas berlanjut selama hampir 10 menit sebelum akhirnya awan guntur yang menakutkan perlahan menghilang. Banyak orang diam-diam berdecak kagum setelah menyaksikan petir pil perlahan menghilang. Pil obat dengan tingkat seperti itu benar-benar tidak dapat disempurnakan oleh mereka. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.